Anda masih menyaksikan Kompas Sport Malam. PON ke-20 Papua 2021 resmi ditutup Wakil Presiden Maruf Amin di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam. Diawali lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan performa kesenian, termasuk tari tradisional. Rangkaian upacara penutupan PON berlangsung meriah. Penutupan PON 2021 kemudian dilambangkan dengan penurunan bendera PON yang diiringi lagu Bagimu Negeri. PON Papua 2021 secara resmi dimulai sejak 2 Oktober. Namun beberapa cabang olahraga telah memulai pertandingan sebelum pembukaan. PON Papua mempertandingkan 56 cabang olahraga. Sebanyak 6.442 atlet berpartisipasi di pesta olahraga paling bergengsi se-Indonesia ini. Jawa Barat tampil sebagai juara umum dengan mengoleksi 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu. Kontingen DKI Jakarta menempati peringkat kedua, hanya unggul 3 perak atas Jawa Timur yang ada di peringkat ketiga. Selanjutnya PON 2024 akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara. Lovers DKI Jakarta dan Jawa Barat berbagi medali emas di hari terakhir cabang olahraga karate PON ke-20. Sementara Jawa Barat taklukan tim beregu DKI Jakarta di final untuk merebut medali emas. Medali emas cabang olahraga sepak bola akhirnya menjadi milik tuan rumah Papua. Di final melawan Aceh, Papua menang 2-0 berkat gol tim Ricky Ricardo Cawor di menit 5 dan 23. Kemenangan ini membuat tim sepak bola Papua berhasil mengawinkan medali emas di kedua nomor putra dan putri. Dari lintasan atletik, DKI Jakarta menambah medali di hari terakhir cabang atletik melalui nomor lompat tinggi putra. Rizky Gusyafa berhasil melakukan lompatan setinggi 211 cm. Medali perak menjadi milik Haryadi dari Riau, disusul perunggu untuk Imade Gede Antara. Beralih ke karate, Jawa Barat mengalahkan DKI Jakarta di final beregu putra. Jawa Barat sukses mengakhiri laga dengan skor 3-2. Medali emas menjadi milik Jawa Barat, disusul medali perak untuk DKI Jakarta. Sementara Sumatera Utara harus puas dengan medali perunggu. Pada final beregu putri, Seiko Georgia membuka keunggulan untuk DKI Jakarta kala melawan Desinta Rakawuni dan kolega yang mewakili tim Sumatera Utara. Hasilnya skor 2-1 menjadikan DKI Jakarta membawa pulang medali emas. Disusul Sumatera Utara dengan medali perak dan untuk Bali. Sukses mengoleksi 14 emas, Jawa Timur keluar sebagai juara umum cabang olahraga renang PON 20 Papua 2021. Usai melampaui target medali, kontingen Jatim fokus untuk membina atlet pelapis untuk PON 2024. Kontingen Jawa Timur mendominasi cabang olahraga renang PON ke-20 Papua 2021. Raihan 14 emas, 7 perak, dan 11 perunggu tidak dapat disaingi kontingen daerah lainnya. Atlet putri Adinda Larasati Dewi menjadi primadona Jatim dengan 7 emas. Bukan sebuah kejutan karena dalam beberapa tahun terakhir Adinda selalu menjadi bintang di kejuaraan level nasional. Di balik prestasi ini, Kabid Pimpres PRSI Jatim M. Kusaini Matlek menjelaskan sejatinya renang hanya dipatok 12 medali. Namun berkat kerja keras seluruh pihak, salah satunya Adinda, yang setahun sebelumnya sempat naik meja operasi akibat kecelakaan, namun tetap menjadi lumbung medali Jatim. Kini usai meraih gelar juara umum, Jatim langsung melakukan evaluasi dan bersiap menuju PON Aceh Sumut 2024. Pekerjaan rumah Jatim mempersiapkan atlet lapis 2 untuk naik kelas menggantikan para perenang senior. Kalau juara umum, yang pertama kita bersyukur yang pasti ya. Karena memang dari hasil latihan yang kita persiapkan selama 4 tahun ini sudah memenuhi target kita. Memang dari awal kita ditarget oleh KONI Jawa Timur itu 12 medali emas. Cuma kita yakin saat itu kita bisa melampaui dan hitungan kita tidak meleset sama sekali.
Hitungan kita itu 14 kita dapat di kolam renang, dan kemarin yang mengejutkan justru di open water swimming. Sebelumnya pada PON 2016, Jatim harus rela di posisi 2 klasemen cabang olahraga renang di bawah Jawa Barat. Namun pada PON Papua, Jatim mendominasi. Sementara Jawa Barat berada di posisi 3 di bawah DKI Jakarta. Angga Nuriski, Yohan Bagja, Kompas TV, Jayapura. Informasi lainnya, Sport Lovers, perhelatan PON 20 Papua 2021 menyisakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi tim dayung Jawa Barat. Bukan hanya karena bisa mengalahkan tim tuan rumah, tapi Jawa Barat menjadi tim yang berhasil meraup setengah dari jumlah total medali emas di cabang dayung. Datang ke Papua untuk PON ke-20, Jawa Barat sadar benar akan bertarung melawan tim tuan rumah yang sudah sangat mengenal lintasan lomba. Namun dengan tekad yang target yang telah diemban ke bahu para atlet, Jawa Barat ternyata mampu memboyarkan mimpi tuan rumah yang ingin menjadi juara umum. Dari 40 medali emas yang disiapkan bagi semua nomor di cabang olahraga dayung, setengahnya menjadi milik Jawa Barat. 20 emas diraih dari nomor canoeing, rowing, dan perahu naga. Pelatih tim dayung Jabar, Nurman, mengatakan ini merupakan prestasi yang luar biasa, sekaligus merupakan PON pertama kalinya untuk Jawa Barat mendapat 20 emas. Pada PON sebelumnya, Jabar yang juga keluar sebagai juara umum hanya menyabet 18 emas dari dayung. Nomor-nomor jarak pendek itu bukan spesialis kita sebetulnya. Bisa saja Kalteng biasanya yang biasa mengurus sama Papua untuk putri sebetulnya. Cuma ya tinggal kita lihat anak-anaknya fight atau bagaimana mereka tetap berusaha sebaik mungkin. Bahkan pada saat di finish pun mereka tidak tahu yang satu atau kedua, yang penting mereka mendayung sebaik-baiknya. Jawa Barat di PON 20 Papua sebenarnya hanya menargetkan 13 emas. Karenanya tim pelatih bersyukur tim dayung Jabar dapat melampaui target. Perolehan 20 medali emas pada cabang olahraga dayung di PON 20 Papua semakin memperkuat Jabar sebagai juara bertahan dan juara umum untuk kedua kalinya berturut-turut. Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua telah berakhir. 3 rekor nasional pun tercipta di cabang olahraga atletik yang diperlombakan di Arena Atletik Mimika Sport Complex di Klaster Mimika sejak 5 hingga 14 Oktober. 3 rekor nasional yang tercipta diantaranya pada nomor lempar lembing putri atas nama Atina Nur Kamil Intan Bahtiar dengan lemparan sejauh 51,26 meter. Atina memecahkan rekor atas namanya sendiri di Prapon Atletik 2019. Rekor nasional lain dibuat Sri Mayasari di nomor 400 meter putri. Sri mencapai garis finish dengan waktu 53,21 detik. Sri memecahkan rekor milik Emma Tahapari yang dicetak di kejuaraan ASEAN tahun 1984 di Filipina. 1 rekor nasional lainnya dibuat Eki Febri Ekawati dari nomor tolak peluru putri. Eki mampu melakukan tolakan sejauh 15,77 meter, melebihi pencapaiannya pada 2017 dengan 15,6 meter. Di antara itu ada rekor PON. Rekor PON itu ada 12 nomor. Dari nomor-nomor itu ada mulai lompat jangkit, lompat jauh, putri, tolak peluru putri, ada 100 gawang, ada 110 gawang. Sport Lovers, Kangpo dan Drawa merupakan maskot PON 20 Papua 2021. Kangpo kepanjangan dari hewan kangguru pohon dan Drawa kepanjangan burung cendrawasih. Kedua satwa endemik yang dimiliki alam Papua. Namun, siapa yang sangka jika ada 2 sosok anak muda di balik boneka Kangpo dan Drawa? Inilah boneka Kangpo dan Drawa. Keduanya selalu hadir di sudut kanan kiri podium pemberian medali bagi para pemenang lomba PON 20 Papua di Arena Atletik Mimika Sport Complex. Kedua boneka ini terlihat aktif untuk menghibur atlet, ofisial, dan para penonton. Bahkan ikut menari dan berjoget bersama. Tetapi tidak banyak tahu jika di balik boneka maskot PON ini ada 2 sosok remaja. Mereka adalah Yonas Rahayan dan Ibnu Faris Rahmatullah. Keduanya mengaku bangga menjadi sosok untuk ikon PON 20 Papua.
Bahkan menjadi hal istimewa bagi keduanya dan bisa menyenangkan banyak orang walau harus berjam-jam memakai kostum boneka PON. Karena menjadi ikon PON bisa menyenangkan banyak orang. Kayak bangga begitu, bisa jadi apa namanya? Angpau. Kalau kita menjadi ikon, kita tuh sangat bangga. Apalagi kita menggunakan ini saja tuh sudah menjadi hari yang istimewa sekali bagi kita. Sebagai bentuk komitmen dalam memajukan sepak bola di tanah air, di tanah Papua, PT Freeport Indonesia akan memberikan bonus 1 miliar rupiah kepada tim sepak bola Papua yang berhasil meraih medali emas. Keberhasilan tim sepak bola putra Papua meraih medali emas disambut gembira oleh PT Freeport Indonesia. Sebagai apresiasi atas raihan itu, PT Freeport Indonesia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar kepada tim sepak bola Papua. PT Freeport Indonesia juga akan bekerja sama dengan pengurus besar Persatuan Atletik Indonesia untuk menjadikan Mimika Sport Complex sebagai pusat pelatihan atletik di wilayah Indonesia Timur. PT Freeport akan memberikan bonus kepada tim sepak bola Papua di PON 20 ini sebesar 1 miliar. Dan semoga Papua terus bisa berkembang sepak bolanya